Aku CEO perusahaan teknologi terbesar di kota ini. Setiap hari orang-orang menyebut namaku dengan bangga. Tapi ada satu rahasia yang selalu kusembunyikan. Ibuku seorang pemulung jam diri. Dan aku malu mengakuinya. Masa kecil yang sembunyi cuan sampan kecil yang tersembunyi. Aku tumbuh di gang sempit di ujung kota. Setiap pagi sebelum matahari terbit, ibuku pergi dengan karung di punggung, memulung, mengais sisa-sisa demi sesuap nasi. Aku kecil duduk di sudut rumah berlantai tanah, melihatnya pulang dengan bau busuk. Tapi senyum tak pernah hilang dari wajahnya. Tapi aku malu saat teman-teman sekolah menertawakanku. Ayahmu sopir ya? Ibumu apa? Aku diam, tak pernah jawab karena aku takut. Mereka tahu berprestasi tapi malu. Aku tumbuh jadi anak pintar, ranking 1, beasiswa kemana-mana. Ibu selalu hadir di balik layar, tak pernah absen kirim doa dan kiriman makanan seadanya. Tapi saat aku di wisuda SMP, dia ingin datang. Aku bilang, "Bu, enggak usah." Aku malu. Dia hanya diam, padahal dia sudah menabung 3 bulan untuk beli baju agar bisa lihat anaknya naik ke panggung. Jadi CEO tapi kosong. Kini aku CEO, mobilku 3, gajiku miliaran. Tiap pagi aku pakai jas mahal, tapi tiap malam aku telungkup menatap langit-langit, bertanya, kenapa aku merasa kosong? Karena di puncak ini tak ada ibu. Panggilan terakhir. Suatu malam, telepon berdering. Mas Dika, ibu masuk rumah sakit. Dunia runtuh. Aku pulang. Di ruang UGD, tubuhnya lemah. Napasnya tersengal, tapi dia tersenyum. Maaf ibu ganggu, kamu kan sibuk. Aku menangis, "Bu, jangan bilang begitu." Dia genggam tanganku. Kamu tetap anak ibu. Walau kamu malu bilang. Dan detik itu, ibu pergi. Surat yang membuka luka. Di kamarnya, aku temukan sebuah kotak kayu. Isinya potongan koran, foto-fotoku, piagamku. Semua tentangku. Di baliknya, sepucuk surat. Nak, ibu tidak pernah menyesal menjadi pemulung. Asal kamu bisa sekolah, ibu tidak marah kamu sembunyikan ibu. Asal kamu bahagia, tapi jangan pernah malu punya ibu seperti ibu. Aku jatuh terduduk, menangis seperti anak kecil, karena aku sadar aku anak durhaka. Pengakuan dunia. Beberapa minggu setelah pemakaman, aku undang wartawan, konferensi pers. Dan untuk pertama kali, aku Dika, CEO. Dan aku anak dari seorang pemulung bernama Surti. Dia wanita terhebat dalam hidupku. Dan aku minta maaf karena pernah malu. Ruangan sunyi, lalu tepuk tangan. Tapi tak ada yang bisa menenangkan hatiku. Seperti pelukan ibu dulu. Warisan, sesungguhnya kini aku bangun yayasan, namanya Rumah Singgah Surti, tempat belajar untuk anak-anak pemulung, agar tak ada anak yang harus malu. Sampingku, seperti aku dulu, di dinding depannya tertulis, cinta seorang ibu tak harus kaya, tapi cukup untuk membesarkan satu dunia. Dulu aku malu, sekarang aku bangga karena aku tahu di balik tangan kasar ibu tersimpan cinta yang tak bisa dibeli bahkan oleh CEO sekalipun. Namaku Dika dan aku anak seorang pemulung. Jika kisah ini menyentuh hatimu, klik like sekarang. Bagikan ke orang yang kamu sayangi. Dan jangan lupa subscribe untuk kisah-kisah yang akan membuka hatimu setiap minggunya. Hargai mereka selagi masih ada.